Halo, Shalom. Saat ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah dalam Alkitab, yakni kisah tentang Ratu Ester yang terdapat di dalam kitab Ester pasal 1 sampai pasalnya yang ke-8. Namun, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Esteria Sumangkut dari kelas D Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada zaman dahulu, tepat pada tahun 485 sampai 469 sebelum Masehi, ada sebuah kerajaan besar di dunia yang bernama Kerajaan Persia. Raja yang memerintah di masa itu ialah Raja Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Raja Ahasveros ini mempunyai seorang ratu yang amat cantik bernama Ratu Wasti. Tetapi karena ratu melakukan kesalahan akibat dari ketidaktaatannya, maka raja murka dan menghukum dia dibuangnya dari istana kerajaan. Nah, setelah kejadian itu, raja pun mencari seorang yang akan menggantikan posisi dari Ratu Wasti. Lalu dikumpulkanlah seluruh gadis di Benteng Susan. Pada masa itu, seorang penjaga Benteng Susan bernama Mordekai. Dia adalah seorang Yahudi dan berasal dari kota Yerusalem. Mordekai ini merawat saudara sepupunya bernama Hadasa atau Ester. Sebab Ester telah tidak memiliki ayah dan ibu. Ester juga adalah seorang Yahudi. Ia memiliki perawakan yang sangat baik, cantik, dan terkenal daerahnya. Dan karena kecantikan dan kebaikan Ester, maka dipilihlah Ester dan diangkat menjadi ratu kerajaan Persia. Namun, pada masa itu juga ada seorang yang bernama Haman. Dia adalah seorang pejabat tinggi di istana. Semua pegawai istana harus berlutut dan menyembah dia. Jika tidak, akan mendapat hukuman. Tetapi Mordekai menolak untuk berlutut kepada Haman. Karena bagi Mordekai, ia hanya mau berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Akan hal itu, Haman pun menjadi sangat marah dan dia memerintahkan untuk menghukum semua orang Yahudi di seluruh tanah Persia. Hal ini membuat Ester dan Haman menjadi risau. Mereka pun mengumpulkan seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan atas pergumulan mereka ini selama 3 hari lamanya. Setelah Ester mengumpulkan keberanian, dia pun pergi ke istana menghadap raja. Sebab jika raja mengulurkan tongkatnya, artinya Ratu Ester diterima. Tetapi jika tidak, maka ratu harus menanggung resiko, yaitu hukuman mati. Dan untungnya, ternyata raja mengulurkan tongkatnya kepada Ratu Ester. Dan ratu pun mendekat dan menyentuh tongkat emas itu. Menyadari dirinya telah diterima raja, Ratu Ester pun memberitahukan semua kepada raja bahwa ada seorang yang jahat yang mau membunuh dirinya dan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Mendengar hal itu, raja pun menjadi murka. Lalu ia memerintahkan untuk menghukum Haman serta membatalkan perintahnya atas bangsa Yahudi. Dan pada akhirnya, bangsa Yahudi pun tidak jadi dihukum dan tidak ada yang dihukum.
Ini berkat doa yang mereka panjatkan kepada Allah dan mereka percaya apa yang mereka doakan. Nah, dari kisah Ratu Ester ini kita dapat belajar bahwa ketika kita dihadapkan dengan situasi yang berat, situasi yang sulit, selalu andalkanlah Tuhan lewat berdoa, bahkan pun berpuasa, serta milikilah keberanian dan jangan ada keraguan untuk mengungkap kebenaran dan melakukan hal yang benar. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Allah di pihak kita, jangan pernah takut akan hal apapun juga. Nah, teman-teman, itulah kisah dari Ratu Ester. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.